Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'lim wa tadhkura wa tadhi wa nafa'a wa nifa wa nifada wa istifada wa la sanata muslimina billah wa sunnati rasulillah wa du'a yunuda wa dalala al-khair bika wa jalla wa kubillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kita di malam hari ini, yaitu kita ajar sampai di Baroh warawaina fihima. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaina, dan meriwayati siapa kami fihima, di dalam dua kitab, yaitu dua kitab sunan miliknya Abi Daud wa Tirmidzi. Bisnadin hasanin, dengan isnad yang hasan. Ini status hadis ini dari kitab Abu Daud, Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmidzi. Yang mana sanadnya derajatnya itu derajat hasan, itu sanad hasan. An Yusairota, dari Sayyidina Yusairah, bidammil ya'i, dengan dhammahnya ya, yaitu yu, al-mutannati, yang diberi titik dua, diberi titik dua, tahtu, di bawah. Itu dia akan ada di bawah titik ini. Kalau di atas itu tak nanti. Wa fathis sini, dan dengan fathahnya sin, al-muhmalati, yang tidak diberi titik. Itu fathahnya sin enggak tanpa titik, kan ada titiknya. Kalau ada titiknya itu nanti sin. As-sahabiyati, yang berbangsa sahabiyah, itu Imam Sayyidina Yusayyah ini termasuk sahabatnya Rasulullah SAW yang tidak masyhur, karena sama Imam Nawawi masih diberi nisbah, yaitu as-sahabiyah, dari mana yang telah ada di depan di awal. Al-muhajirati, yang berhijrah. Ini adalah sahabat muhajir, bukan sahabat Nasoro. Nah, sahabat Ansari. Annan Nabiya, kepada suhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amaro, itu memerintahkan siapa Nabi, hunna, kepada mereka perempuan, ayyura'ina, kepada hendaknya memerhatikan siapa mereka, bitakbiri, dengan takbir, watakbisi, dan mentakbis, watahlili, dan tahlil. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan kaum muslimat untuk memerhatikan, untuk menghayati atau mentadabburi makna-makna yang dia dikiri, yaitu dengan takbir. Makna takbirnya Allahu Akbar itu harus diperhatikan dan dihayati. Takbir yaitu mensucikan Allah, yaitu dengan subhanallah, maha suci akan itu. Atau tahlil, jadi la ilaha illallah kalimatullah. Diperintahkan oleh Rasulullah mereka untuk memperhatikan tiga-tiganya ini. Wa ayyakudna, dan hendaknya menghitung siapa mereka, bil anamili, dengan jari-jari, yaitu ujung jari. Fa innahunna, karena sesungguhnya anamil, ujung jari, mas'ulatun, itu akan ditanya. Mustan tokotun itu ditanya. Ini khobar dua, karena khobar itu boleh tampung. Dan Rasulullah juga memerintahkan mereka untuk menghitung dengan anamin, yaitu dengan jari-jari. Yaitu ketika dia berzikir, mereka itu berzikir, Rasulullah menyuruh mereka untuk berzikir dengan jari, begini, di ujungnya begini, anamin. Nah, ini namanya yaqudu bil anamin. Kenapa kok disuruh untuk menghitung dengan anamin ini? Karena anamin ini nanti di akhirat akan ditanya. Maksudnya anamin ini nanti di akhirat akan bisa berbicara, karena semua anggota badan ini akan ditanya, dan semua anggota badan ini akan bisa berbicara satu persatu. Jadi nanti anamin ini akan menjawab sesuai apa yang dilakukan oleh anamin ini, oleh kita sendiri. Maka kita oleh Rasulullah diperintahkan perempuan tersebut untuk menghitung tasbih tersebut, dikir-dikirnya tersebut dengan anamin.
biar An-Namil ini nanti bisa menjawab. Warawaina dan meriwayati siapa kita fihima di dalam dua kitab tersebut, terdapat di Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmidzi, wa fi Sunan Nasa'i dan dalam kitab Sunan Nasa'i, bisnadin hasanin dengan isnad hasan, itu dengan sanad hasan juga. An Abdillahi dari Sayyidina Abdullah bin Ibni Amrin bin Amr. Qala berkata siapa Sayyidina Abdullah bin Amr, ra'aitu melihat siapa aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kepada menghitung siapa Rasulullah atas biha kepada tasbih. Kata Sayyidina Imam Nawawi meriwayati hadis lagi, yaitu hadis dari kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmidzi dan juga dari kitab Sunan Nasa'i dengan derajat sanadnya yaitu sanad hasan. Dari Sayyidina sahabat Abdullah bin Amr bahwa beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah itu menghitung tasbihnya. Ketika Rasulullah berzikir mengucapkan tasbih subhanallah, yaitu Rasulullah menghitung tasbih tersebut. Tak tahu menghitung dengan apa. Dia menghitung mungkin dengan batu atau kerikil dan lain-lain. Tapi riwayatin dan di riwayat yang lain dia menihi dengan tangan kanannya, yaitu dengan ujung An-Namil tersebut. Kalau dengan riwayat yang lain yaitu dengan tangannya, dengan tangan kanan. Jadi Rasulullah menghitung tasbih tersebut dengan tangan kanan. Jadi kita harus meniru gimana cara Rasulullah berzikir, yaitu dengan menghitung tasbihnya. Maka kita ketika berzikir mengucapkan kalimat tasbih subhanallah atau takbir Allahu Akbar atau la ilaha illallah, itu kita harus mengikuti Rasulullah, yaitu dengan menghitung pakai An-Namil. Biar nanti An-Namil tersebut bisa menjawab dengan sesuatu yang kita lakukan tersebut. Itu dengan pakai tangan kanan. Jadi afdalnya itu pakai tangan kanan. An-Namil yang ada di tangan kanan begitu. Rawaina dan meriwayati siapa kita fi Sunan Abi Dawud dari di dalam kitab Sunan Abi Daud an Abi Sa'idin dari Abu Sa'id Al-Khudri yang bermasa Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala itu berkata siapa Rasulullah man siapa orang qala yang berkata siapa man raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Nabi Muhammadin Rasulah wajibat maka wajib lahu bagi man al-jannatu surga. Dan Imam Nawawi meriwayati hadis lagi dari kitab Sunan Abi Daud, yaitu dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, siapa orang yang berzikir atau berkata raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin Rasulah, maka orang tersebut wajib atas dia yaitu surga. Itu wajib bagi dia untuk masuk surga. Ada seseorang berzikir mengucapkan kalimat raditu billahi rabba yang artinya yaitu aku ridho bahwa Tuhanku adalah Allah, wa bil islami dina dan aku ridho juga bahwa agamaku itu adalah Islam, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dan aku ridho bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusannya Allah, maka orang tersebut akan wajib untuk masuk surga. Jadi orang tersebut wajib mendapatkan surga. Maka kita amalkan ini satu zikir yang diriwayati dari Imam Nawawi di kitab Sunan Abi Daud, yang mana hadis ini datang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kita harus amalkan ini karena keutamaannya hadis ini, kefadilahnya ini begitu besar. Itu wajibat lakukan. Siapa yang enggak ingin masuk surga? Kecuali kalau orang-orang kafir yang sudah tenggelam dengan kekafirannya. Maka kita sebagai orang muslim, orang mukmin harus mempercayai hadis yang datang dari Rasulullah SAW dan mempercayai apa-apa yang datang dari Rasulullah seperti surga ini, walaupun kita tidak tahu bagaimana
nampaknya surga dan bentuknya surga dan surahnya surga, gambarannya surga kita tidak tahu, tapi kita wajib untuk mengimaninya karena datangnya dari utusannya Allah yaitu Rasulullah SAW. Warawaina dan meriwayati siapa kita fi kitabil Tirmidzi di dalam kitab Tirmidzi an Abdillahi dari Sayyidina Abdullah ibni Muslim yaitu anak laki-lakinya Busr bidomil ya'i dengan dhammahnya ya al muwahhadati yang bidomil ba'i dengan dhammahnya ba al muwahhadati yang bertitik satu wa iskanis sini dan dengan mensukunkan sin al-muhmalati yang tanpa titik. As-sahabi yang berbangsa sahabi ini Abdullah bin Busr ini adalah termasuk sahabatnya Rasulullah SAW yang mana oleh Imam Nawawi diberi nisbah yaitu as-sahabi. Bahwa Imam Nawawi meriwayati mengambil dari kitab Imam Tirmidzi, karangan Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Busr bahwa anna rajulan kepada seluruhnya rajul seorang laki-laki qala itu berkata siapa rajul ya Rasulullah wahai Rasulullah inna syara'i al-islami sesungguhnya syariat-syariat Islam qad kasurat alayya itu benar-benar banyak apa syariat Islam alayya atasku akhirni kemudian maka beritahulah siapa engkau, kabarkanlah siapa engkau ni kepadaku bisain dengan satu syariat dengan satu sesuatu atas sabatu yang berpegang teguh atau bergantung siapaku bihi dengannya syekh. Faqala kemudian Rasulullah bersabda la yazalu tidak henti-henti lisanuka apa lisanu rotban itu basah min dzikrillahi dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala Tirmidzi berkata siapa Imam Tirmidzi hadisun hasanun. Ini hadis hasan. Kita tuliskan dulu. Qultu berkata siapaku kata Imam Nawawi atasabbatu lafaz atasabbatu bitain itu dengan tak musannati yang bertitik dua di atas fauqu yang di atas. Tumasinin kemudian dengan sin mu'jamatin yang diberi titik tiga gitu di atas shin tumma ba'in kemudian dengan ba muwahhadatin yang diberi titik satu maftuhatin yang fathah semuanya ba shin dan ta ini fathah ada tasabba tumma ta'in kemudian ta musallatatin yang diberi titik tiga di atas ta. Pemaknahu dan adapun maknanya ata'allaku itu berta'alluq bergantung siapaku bihi dengannya syekh wa astamsiku dan berpegang teguh siapaku. Yakni hadisnya itu ada seorang laki-laki yaitu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini sudah banyak yang sampai kepadaku. Maka kabarkanlah, beritahulah satu syariat yang mana dengan satu syariat tersebut aku bisa berpegang teguh dengan syariat tersebut atau bergantung yang bisa aku amalkanlah bagiku setiap harinya. Kemudian Rasulullah bersabda, terus meneruslah lisanmu itu untuk terbasahi oleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah SAW, dari sekian banyaknya syariat Islam yang sudah sampai kepada diri kita semua ini, ada satu yaitu yang bisa untuk kita jadikan panutan, yang bisa untuk kita jadikan bekal kelak nanti di hari kiamat, dan bisa untuk kita gantungkan, yang bisa untuk kita pegang teguh kepada satu syariat ini, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu syariat Islam yang mana fadilahnya itu begitu besar dan sudah dijelaskan oleh teman-teman kita di video sebelumnya. Hadisnya sudah banyak yang telah dijelaskan oleh teman-teman kita. Karena zikir ini fadilahnya itu begitu banyak, begitu besar.
Maka lisan kita harus terbasahi setiap harinya untuk berzikir kepada Allah SWT. Zikir apapun itu, zikir bertasbih subhanallah, atau tahlil la ilaha illallah, atau bertakbir Allahu akbar, atau hamdalah alhamdulillah. Segala apapun zikir, kita harus basahkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah SWT. Begitu. Warawaina, dan meriwayati siapa kita fihi di dalam kitab Sunan Abi Daud. An Abi Sa'idin, dari sahabat Sayyidina Abu Sa'ad Al-Khudri yang berbangsa Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suila, itu ditanya, bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ayul ibadati, adapun mananya ibadah, afdalu, itu lebih afdal, darajatan, apanya, derajatnya, indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaumul qiyamati, nanti di hari kiamat. Qala, bersabda sahabat Rasulullah, menjawab Rasulullah, adzakiruna, itu orang-orang yang berzikir, siapa mereka, Allah, kepada Allah, katsiran, dalam keadaan banyak. Untuk berkata siapaku, kata Sayyidina Abi Sa'ad Al-Khudri, ya Rasulullah, wa minal ghazi, meskipun dari orang yang berperang fi sabilillahi ta'ala azza wa jalla, dalam jalannya Allah Ta'ala. Qala, Rasulullah sabda, lau daraba, seandainya memukul siapa ghazi, fi sayfihi, dengan pedangnya, fil kuffari, di dalam orang-orang kafir, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, hatta yankasiro, sehingga tersobek-sobek, tercabik-cabik siapa al-ghazi, wa yahtadiba, dan berlumuran siapa al-ghazi, daman, apanya, darahnya, maka ada kirunallah, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, afdala, itu lebih afdal, minhu, daripada al-ghazi, darajatan, apanya, derajatnya. Ini ada hadis lagi bahwa datanya dari Sayyidina Abu Sa'ad Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah pernah ditanya oleh sebagian sahabat bahwa mananya ibadah apa ya Rasulullah yang paling afdal derajatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi ada sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ibadah dari sekian banyaknya ibadah, yang lebih afdal derajatnya itu nanti di hari kiamat di sisi Allah itu apa? Kata sahabat, Rasulullah bersabda, yaitu adzakiruna wa katsira, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadah yang paling afdal derajatnya di sisi Allah nanti di hari kiamat, yaitu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah afdal derajatnya nanti di sisi Allah di hari kiamat. Kemudian Sayyidina Abu Sa'ad bertanya lagi, bahkan orang yang berperang pun ya Rasulullah tetap lebih afdal, adzakiruna wa katsira, apa begitu ya Rasulullah, kata Abu Sa'ad Al-Khudri. Rasulullah menjawab, seandainya seseorang tersebut al-ghazi, orang yang berperang itu, memukul, mengkibas pedangnya kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik sehingga dia ini tercabik-cabik, yaitu sudah tersobek-sobek badannya, sudah banyak lukanya, dan berlumuran darahnya, sampai berlumuran darah, sungguh kata Rasulullah, berzikir, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih afdal derajatnya daripada orang yang berperang ini. Jadi derajatnya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih atas, lebih afdal derajatnya daripada orang-orang yang berperang di dalam jalannya Allah, yaitu membela agamanya Allah. Jadi keutamaannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih afdal derajatnya itu daripada orang-orang yang berperang kepada Allah. Tentu tanpa mengurangi derajatnya orang-orang yang berperang kepada Allah, karena ini beda pembahasan. Nanti ada pembahasan sendiri kalau orang-orang yang
berperang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Juga dapat derajat, tapi lebih afdal derajatnya itu orang-orang yang berzikir kepada Allah. Ini kita berzikir di dalam musalla atau di dalam masjid hanya berzikir kepada Allah, ini lebih afdal daripada orang-orang yang di luar sana membela agamanya Islam, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan hadis ini, kita manfaatkan agama ini yang telah datang dari Rasulullah SAW. Kita manfaatkan apa-apa yang telah datang dari Rasulullah SAW. Karena kalau melihat dari zaman-zaman dahulu, umat-umatnya nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah, ini tidak ada fadilah-fadilah zikir seperti ini, kecuali hanya datang ketika Rasulullah diutus. Maka ketika kita menjadi umatnya Rasulullah, kita harus berzikir kepada Allah SWT, karena Rasulullah telah memberi fadilah-fadilahnya, yaitu orang yang berzikir kepada Allah SWT ini lebih afdal derajatnya daripada orang-orang yang berperang di jalannya Allah SWT. Rawaina dan meriwayati siapa kita fihi di dalam kitab Sunan Abi Daud, fi kitab Ibnu Majah, dan di dalam kitabnya Ibnu Majah, an Abi Dardai dari Sayyidina Abu Darda qala radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Sayyidina Abu Darda, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, apakah tidak memberitahu siapa aku kepada kalian, bi khairi a'malikum, dengan lebih paling baiknya amal-amal kalian, pekerjaan atau kegiatannya kalian, waskaha, dan paling sucinya a'malikum inda malikikum, ketika memilikinya kalian, fa'arfa'iha, dan paling mengangkatnya a'malikum fi darajatikum, di dalam derajat-derajat kalian, wa khairin, dan lebih baik lakum bagi kalian, min infakil dahabi wal wariki, daripada menginfakkan, mensedekahkan dahab, emas dan perak, wa khairin, dan lebih afdal, lebih baik, min antalqau, daripada hendaknya bertemu siapa kalian, aduwakum, pada musuh-musuh kalian, wa tadribu, kemudian memukul siapa kalian, anaqahum, kepada leher-leher mereka, musuh-musuh kalian. Qalu, berkata siapa sebagian sahabat, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, katakanlah, beritahulah. Qala, bersabda siapa Rasulullah SAW, zikrullah ta'ala, yaitu zikir pada Allah Subhanahu. Qala al-hakimu, berkata siapa al-hakimu, siapa Imam Hakim, Abu Abdullah, yaitu Abu Abdullah, di kitabihi, dalam kitabnya Al-Mustadraki, yaitu yang bernama Al-Mustadrak, ala sahihaini, di atas dua kitab sahih, yaitu Imam Muslim dan Imam Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun ini hadisun, itu hadis sahihul isnadi, itu sahihnya isnad, yaitu isnadnya ini sahih, derajatnya isnadnya ini adalah kedudukannya itu sahih, yaitu diriwayati dari Sayyidina Abu Darda bahwa Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian mau diberitahu oleh aku tentang paling baiknya amal-amal bagi kalian dan paling sucinya amal-amal ketika kalian memiliki amal tersebut, dan paling mengangkatnya amal-amal tersebut kepada derajat-derajat kalian, dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan, mensedekahkan satu dahab atau emas dan perak, dan lebih afdal lagi, lebih baik lagi daripada mempertemukan siapa kalian kepada musuh-musuh kalian, yaitu ketika kalian bertemu kepada musuh-musuhnya, yaitu ketika kalian berperang dengan musuh-musuh kalian, kemudian kalian memukul leher-leher, yaitu memenggal leher mereka, musuh-musuh kalian, maka
para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." Ya Rasulullah, katakanlah, beritahulah tentang apa amal tersebut. Rasulullah bersabda, "Dzikrullahi ta'ala," yaitu zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih afdal dan lebih baik, paling baiknya amal-amal bagi kalian, bagi kita semua ini. Yaitu zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah ini paling mengangkatnya derajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir kepada Allah ini lebih baik daripada kita menginfakkan, mensedekahkan satu emas dan perak. Jangankan emas, kita mensedekahkan uang aja kita terasa berat, apalagi emas. Maka jangan ketika kita merasa berat untuk mensedekahkan suatu harta dari harta kita, yaitu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik bagi kita. Atau ketika kita lebih baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita berperang dengan musuh-musuh kita, kemudian kita memenggal lehernya. Itu lebih baik kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berperang tersebut. Ini kata Rasulullah. Masa kita tidak mau percaya dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah ini adalah bergelar as-siddiq, orang yang jujur. Masa kita tidak mau percaya? Kalau Rasulullah yang berkata, kita harus percaya, karena termasuk nasihat bagi Rasulullah SAW, yaitu percaya dengan apa yang keluar dari Rasulullah SAW, yaitu dengan hadis-hadisnya kita harus percaya, yaitu itu adalah nasihat bagi Rasulullah SAW. Makanya kita harus percaya, yaitu dengan percaya tersebut kita harus mengamalkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Warawaina, dan meriwayati siapa kita, di kitab Tirmidzi, di dalam kitab Imam Tirmidzi, an Ibnu Mas'udin, dari Sayyidina Ibn Mas'ud, qala, berkata siapa Sayyidina Ibnu Mas'ud yaitu Abdullah bin Mas'ud, termasuk salah satu sahabat yang bergelar Abdullah, yaitu Ubadallah, yang namanya itu Abdullah, karena ada 4 sahabat yang bernama Abdullah, nanti ada pembahasan tersendiri. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, laki itu bertemu siapa aku, Ibrahim, kepada Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim, lailata, di malam usriyah, berisra siapa aku, di malam tersebut, denganku. Faqala, kemudian berkata siapa Sayyidina Ibrahim, ya Muhammadu, wahai Sayyidina Muhammad, wahai Muhammad, akri, bacakanlah, talqinlah, sampaikanlah siapa kamu, ummataka, kepada umatmu, assalamu, kepada salam, yaitu aku titip salam kepadamu, kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad, pada Sayyidina Ibrahim. Akhbirhum, dan kabarkanlah kepada mereka, anal jannata, kepada sesungguhnya surga, thayyibatut turbati, itu harum debunya, adbatul ma'i, itu tawar airnya, wa annaha, dan sesungguhnya surga, ki'anun, itu berlembah-lembah, wa anna girasaha, dan sesungguhnya tanamannya surga, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Qala Tirmidzi, berkata siapa Sayyidina Imam Tirmidzi, hadisun, adapun ini hadis hasanun, itu hadis hasan. Imam Nawawi meriwayati lagi hadis, yaitu diambil dari kitab Tirmidzi, Imam Tirmidzi, dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah SAW, bahwa kata Rasulullah, aku ketika Isra, di malam Isra,
bertemu dengan Sayyidina Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata, wahai Muhammad, kepadaku, wahai Muhammad, aku titip salam kepada umatmu, sampaikanlah salam dariku kepada umatmu, kata Sayyidina Ibrahim. Dan katakanlah, kabarkanlah wahai Muhammad, sungguhnya surga ini tanahnya itu harum, itu debunya itu harum, dan airnya itu tawar. Jadi debu yang ada di dalam surga ini itu baunya itu harum, wangi, dan air yang ada di dalam surga ini tawar, gak asin. Dan surga ini berlembah-lembah, yaitu ada lembahnya tersendiri. Dan surga ini ada tanamannya yaitu bukan tanaman-tanaman bunga, tapi tanamannya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka dari hadis ini kita mengetahui bahwa tanamannya surga ini adalah berzikir kepada Allah, yaitu dengan zikiran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita ketika mau menanam di surga, kita tanam mulai di dunia ini dengan berzikir kepada Allah, yaitu dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita harus amalkan ini biar kita punya tanaman nanti di surga. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini termasuk hadis hasan, bukan hadis sahih. Hadis hasan. Derajatnya hadis ini yaitu hadis hasan. Warawaina, dan meriwayati siapa kita fihi di dalam kitab Tirmidzi, an Jabirin, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda sabda Rasulullah, man, siapa orang, qala, yang berkata siapa man, subhanallahil adzim wa bihamdih, musirat, maka ditanam lahu baginya man, nakhlatun, apa, pohon kurma, fil jannati, di dalam surga. Qala Tirmidzi, berkata siapa Imam Tirmidzi, hadisun hasanun, ini adalah hadis hasan. Yaitu Imam Nawawi meriwayati lagi di dalam kitab Tirmidzi bahwa jadi dari hadis ini dari Sayyidina Jabir, Rasulullah bersabda, siapa orang yang berzikir subhanallah fil adzim wa bihamdih, maka orang tersebut akan ditanamkan bagi orang tersebut yaitu satu pohon kurma di dalam surga. Jadi siapa orang yang nanti berzikir setiap harinya, berzikir subhanallahil adzim wa bihamdih, maka orang tersebut nanti di surga akan diberi tanaman, yaitu akan ditanamkan satu pohon kurma. Setiap zikirnya itu subhanallahil adzim wa bihamdih, ketika orang tersebut berzikir dengan zikiran ini, maka orang tersebut akan ditanamkan satu buah kurma, satu pohon kurma. Makanya kita menanam dari sekarang, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan subhanallahil adzim wa bihamdih. Maka kita nanti di hari kiamat di surga kelak akan mendapatkan satu buah pohon kurma. Satu buah kurma begitu. Dan kata Imam Tirmidzi, hadis ini hadis hasan, bukan hadis sahih. Kedudukannya, derajatnya ini hadis hasan. Warawaina, dan meriwayati siapa kita fihi di dalamnya kitab Tirmidzi, an Abi Darin, dari Sayyidina Abi Dar radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Sayyidina Abi Dar, qultu, berkata siapaku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul kalami, adapun mananya kalam, ahabbu, itu lebih dicintai ilallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala, bersabda siapa Rasulullah SAW, ma, ada sesuatu istighfar yang memilih siapa Allah Ta'ala di malaikatihi, untuk malaikatnya, subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih, itu subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih. Qala Tirmidzi, berkata siapa Imam Tirmidzi, hadisun, adapun ini hadisun hasan, hadis hasan sahihun yang sahih. Yaitu Imam Nawawi menampilkan satu hadis, ini hadis terakhir di dalam
pembahasan ini di dalam bab ini, bahwa hadis ini dari Sayyidina Abu Dzar. Beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalam yaitu zikir yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Zikir yang mana? Kan zikir itu banyak. Ada la ilaha illallah, ada subhanallah, ada tahlil, ada takbir, ada takdis, dan lain-lain. Maka Sayyidina Abu Dzar ini bertanya, yang lebih afdal, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Zikir yang mana? Maka oleh Rasulullah bersabda, yaitu zikir yang oleh Allah sudah dipilih untuk malaikatnya, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, yaitu subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Yaitu ini adalah zikir yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Maka kita harus berzikir ini karena ini termasuk zikir-zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini yang diriwayati dari Sayyidina Abu Dzar ini hadis hasan, tapi yang sahih. Hadis hasan yang sahih. Wahada dan adabun ini hina asra'u, ketika memulai siapa aku fi maksudil kitab, di dalam maksudnya kitab. Ini pembahasan baru ini sudah. Darah ini sudah memasuki pembahasan baru, bab yang baru. Kata Imam Nawawi, ketika aku sudah memulai maksud-maksud kitab, yaitu mukadimahnya itu, wadkuruhu, dan menyebutkan siapa aku padanya, ada ini ala tartibil waqi'i, atas mentertibkan kejadian ghaliban secara kebiasaan. Abda'u, dan memulai sabaku bi awwal istiqadil insani, dengan awal bangunnya manusia, min naumihi, daripada tidurnya insan. Tumma kemudian sesuatu ba'dahu, yang setelahnya bangunnya insan, ala tartibi, atas mentertibkan, ila naumihi, sampai tidur lagi tidurnya insan, fil laili, di dalam malam. Tumama kemudian sesuatu ba'da istighadatihi, setelah bangunnya insan, fil laili, di dalam malam, alati yanamu, yang tidur siapa insan, ba'daha, setelahnya, alati, yaitu malam. Wabillahi, dan itu dengan Allah, at-taufiq, adabun taufiq. Yaitu kita, kata Imam Nawawi, ketika aku sudah menjelaskan hadis tersebut, yaitu kita, Imam Nawawi akan menjelaskan hadis lagi, akan menjelaskan pembahasan lagi, bab lagi yang baru, yang itu akan disesuaikan secara kejadian, secara kebiasaannya orang-orang. Yaitu Imam Nawawi akan memulai dari bangunnya seseorang manusia dari tidurnya. Ketika dia sudah bangun dari tidurnya, Imam Nawawi sudah mentertibkan orang tersebut akan membaca apa, akan mengucapkan apa. Kemudian setelah dia tidur lagi, sampai orang tersebut tidur lagi daripada bangunnya. Kemudian ketika orang tersebut sudah bangun ketika waktu malam, itu sama Imam Nawawi sudah ditertibkan satu persatu. Sudah ada zikirnya masing-masing, ada pembahasannya masing-masing, yang mana akan dibaca oleh teman-teman kita nanti. Maka akhir dari pembahasan kita ini harus mengamalkan apa yang kita dapatkan dari pembahasan tadi. Karena seseorang itu harus punya wirid, harus punya waktu, yang mana waktu tersebut harus dikhususkan untuk berwirid. Setiap harinya kita ini harus ada satu waktu untuk berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'amalah, beliau berkata, orang kalau tidak punya wirid, kesehariannya tidak ada satu waktu untuk berzikir kepada Allah, maka orang tersebut tidak ada bedanya dengan monyet, tidak ada bedanya dengan hewan, yaitu yang bernama monyet. Apa? Monyet kan gak bakal berwirid, gak ada wirid. Maka kata Imam Haddad, kita disamakan dengan monyet. Syaratnya itu man lam yakun lahu wirid bahwa wirid. Orang yang
tidak punya wirid, maka orang tersebut ada spirit, yaitu monyet. Mungkin cukup ini yang bisa kita sampaikan. Kalau kurang lebihnya kita mohon maaf, yang namanya kita hanya pemula, pasti ada salahnya. Makanya kita mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa, yaitu kita bareng-bareng baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wafa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'ahadil qudri unsa wa dakat, Rabbi wafiqna wa wafiqun lima alladhi qawlan wa filan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat ya ulama nuhda bil khairi wa nufa kulla syar rabbana waslih lana kulla su'un wa akirra bir rida minkal uyun nagdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulana wa firistur anta akraman satar wa salatullahi tasal mustafa man ilal haqi fi kitabin fihi linasi sifa wa alal alil kirami surafa wa ala sahbil masabil gurat Allahumma dina bihuda waj'alna mimman yusafiridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la illa billahi al-aliyyil azim ya rabbana darabna bi annana darabna wa annana asrafna la lada asrafna qadum alaina tauba dasilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir ramati wa fir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hindani wa kulli di mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimin ajma amin rabbi isma qad la wajuda manna la bi tisami minna bil mustafa rasulina rabbi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi la tatasibi walhamdulil ilahi fil radi wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.